Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di malam hari ini berkenaan tentang suatu perintah Allah Jalla wa'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan bagi para laki-laki dari umatnya, dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melaksanakan perintah ini. Perintah yang sangat agung lagi mulia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dalam pelaksanaannya di hari yang agung pula, yaitu di hari Jumat. Dan kewajiban bagi seorang mukmin dari kalangan laki-laki umat ini untuk menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah: Ya ayyuhalladzina amanu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang beriman, di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan seruan keimanan. Wahai orang-orang yang pada hatinya masih ada keimanan, idza nudiya lis-shalah, jikalau diserukan atau kami menyerukan untuk melaksanakan solat pada hari Jumat, yaitu solat Jumat, fas'au, yang merupakan perintah dari Allah Jalla wa'ala. Untuk apa? Bersegeralah kalian menyambut seruan kami tersebut, fas'au. Dan dikatakan oleh para ulama, al-amru tufidul wujub, bahwasanya perintah itu menunjukkan atas suatu kewajiban. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah engkau menuju mengingat Allah, menuju salat. Wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Bai' maknanya jual beli. Dan aktivitas apa saja. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahuinya. Ayat ini oleh ikhwatu fillah dijadikan dalil oleh para ulama dan ahlul ilmi akan kewajiban salat bagi laki-laki. Dan menghadiri salat Jumat ini dijelaskan oleh para ulama fardu ainin, merupakan kewajiban bagi setiap laki-laki, ala kulli muslim, yang dia seorang muslim kecuali 5 orang. Jadi menghadiri solat Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali 5. Siapa mereka? Abdun mamlukun, hamba sahaya, budak.
aw imra'atun, ataupun seorang wanita, aw sabiyun, atau anak yang masih kecil belum baligh dia, aw maridun, atau orang yang sedang sakit, aw musafirun, atau orang yang sedang berada di perjalanan, musafir. Maka 5 orang ini diangkat baginya kewajiban solat Jumat. Tidak wajib bagi 5 orang ini menghadiri solat Jumat. Adapun selain dari ini, wajib baginya untuk menghadiri solat Jumat dan dilaksanakan di masjid bersama kaum muslimin. Jadi yang pertama siapa? Abdun mamluk, hamba sahaya. Dan di daerah kita ini tidak ada hamba sahaya. Aw imra'atun, ataupun wanita. Wanita tidak wajib melaksanakan solat Jumat. Aw sabiyun, atau anak kecil yang ketiga. Atau yang keempat, orang yang sedang sakit. Sakit di sini sakit yang menghalanginya atau tidak dapat keluar dari rumahnya, atau dia tidak bisa beranjak dari tempat tidurnya. Adapun hanya sakit luka kecil ataupun sakit panu, maka ini bukan sakit yang jadi uzur, sakit yang berat yang menghalangi seorang tidak bisa keluar menuju masjid. Au musafir, dan yang terakhir adalah orang yang berada dalam perjalanan. Dan kelima ini yang dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sebuah hadis yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Darul Qutni dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun, aw imra'atun, aw sabiyun, aw maridun. Nabi SAW mengatakan apa? Salat Jumat ataupun menghadiri salat Jumat itu merupakan hak dan kewajiban atas setiap seorang yang muslim laki-laki secara berjamaah, kecuali dari 4 orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa 4 orang ini yang dikecualikan oleh Nabi SAW? Yang pertama, abdun mamluk, hamba sahaya, budak, atau wanita, atau anak kecil, atau orang sakit. Loh, tadi dikatakan yang pertama 5. Kenapa Nabi SAW mengatakan di sini hanya 4? Mana yang terakhir? Siapa yang terakhir? Musafir. Musafir pun gugur padanya salat Jumat. Dalilnya mana? Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Umar. Nabi SAW mengatakan, laisa 'alal musafiri jum'atun. Tidak ada kewajiban bagi orang yang sedang safar menghadiri salat Jumat. Tidak ada kewajiban baginya, gugur kewajiban baginya. Namun gugurnya kewajiban ini tidak menghalanginya untuk menghadiri salat Jumat. Kalau antum berada dalam suatu perjalanan, antum sudah safar, maka gugur kewajiban Jumat tersebut. Namun tatkala antum safarnya pun tidak tergesa-gesa atau santai dan menghadiri mampir ke sebuah masjid yang di sana sedang melaksanakan salat Jumat, tidak mengapa kita ikut melaksanakan salat Jumat. Namun hukumnya berbeda. Hukumnya berbeda. Bagi yang hadir, dia wajib. Orang yang hadir mukim di sana, dia wajib untuk menghadiri salat Jumat. Adapun musafir tidak wajib. Dia memiliki khiyar, dia memiliki pilihan. Ima dia ikut berjamaah bersama imam, atau nanti dia melaksanakan salat zuhur. Melaksanakan salat zuhur. Adapun keutamaannya, keutamaan orang yang menghadiri salat Jumat ataupun keutamaan salat Jumat itu sendiri, sebagaimana dicantumkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Muslim.
beliau mengatakan, man ightasala thumma atal jum'ata fa sallama qudira lahu thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu 3 ayyam. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi di rumahnya, mandi Jum'ah, dan mandi Jum'ah ini tata caranya seperti mandi junub. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, ghuslul Jum'ati ka ghuslul janabah, mandi Jumat itu seperti mandi junub. Maka barang siapa yang telah mandi di rumahnya, mandi Jumat, kemudian dia datang ke masjid, tatkala dia sampai di masjid, dia melaksanakan salat semampu yang dia lakukan, salat mutlak, salat yang dilakukan sebelum khutbah. Thumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi, tatkala imam naik ke mimbar, dia berdiam diri, tidak berbicara, tidak pula memberikan peringatan kepada sahabat di kiri dan kanannya sampai khutbah selesai. Kemudian dia pun salat bersama imam, melainkan akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat dengan Jumat lainnya, dengan Jumat satu dengan Jumat yang lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan, wa fadlu 3 ayyamin, ditambahkan 3 hari lagi. Jadi kalau Jumat ke Jumat berapa hari? 7 hari. Jumat ke Jumat berapa hari? 4 atau 7? Hah? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 8 hari. Jumat ke Jumat ini dimaafkan dosa-dosanya. Wa fadlu 3 ayyam, dan ditambahkan lagi 3 hari. Jadi tadinya 8 ditambah 3 jadi berapa? 11 hari dia dimaafkan atau diampunkan dosa-dosanya. Kalau berikutnya dia laksanakan lagi dengan ikhlas dan mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka akan dihapuskan pula dosa-dosanya. Wa anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari sahabat Abu Hurairah pula Nabi SAW mengatakan, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Nabi SAW mengatakan, salat 5 waktu yang kita lakukan, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, salat ini tatkala kita jaga dan kita laksanakan, begitu pula Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, merupakan pelebur dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dosa yang dilebur di sini adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena beliau mengatakan, selama hamba tersebut atau umatku tadi menjauhi dosa-dosa besar. Jadi kalau dia senantiasa menjaga dirinya, tidak berbuat dosa-dosa besar, mungkin hanya kekeliruan ataupun kesalahan atau dosa-dosa kecil lainnya, maka dengan dia melaksanakan sholat 5 waktu ini dapat menghapuskan dosa-dosa kecilnya ataupun kesalahannya. Atau dengan dia menghadiri sholat Jumat yang satu dengan yang lainnya, ini akan melebur dosa-dosa kecilnya. Namun kalau dia melaksanakan dosa besar, kalau dosa besar perlu taubat, harus dengan taubat. Atau orang yang melakukan dosa besar akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, azab. Karena diterangkan oleh para ulama bahwasanya tatkala musibah itu datang kepada kita, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena dosa yang telah kita lakukan yang tidak dapat diampuni kecuali dengan musibah tersebut. Allah berikan musibah, kalau kita sabar, maka dosa yang telah kita lakukan tadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada suatu tingkatan ataupun kedudukan derajat yang sangat tinggi yang telah Allah siapkan bagi hambanya, dan tidaklah kita dapat mencapai ke derajat yang tinggi ini kecuali dengan musibah tadi.
Jadi musibah pun secara zahirnya buruk, namun di balik itu memiliki hikmah yang sangat besar. Yang akan mendapatkan hikmahnya adalah orang-orang yang bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadiri salat Jumat ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Dan dimaksud dosa-dosa sini adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar dia butuh kepada taubat serta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang melalaikan ataupun bermalas-malasan menghadiri Jumat ini, maka mereka akan mendapatkan ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan ancaman tersebut dari beberapa hadisnya. Yang pertama hadis dari Abdullah bin Umar dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya keduanya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di atas mimbar, beliau mengatakan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma latakununna minal ghafilin. Nabi SAW mengatakan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ah. Tidakkah orang-orang yang bermalas-malasan ataupun orang-orang yang enggan menghadiri salat Jumat meninggalkan kebiasaan buruk mereka ini? Hendaknya mereka tinggalkan kebiasaan buruk mereka ini, yaitu enggan ataupun malas menghadiri salat Jumat, kata Nabi SAW. Atau kalau mereka tidak mau meninggalkan kebiasaan buruk mereka ini, kemalasan mereka ini, la yahtimanna Allahu ala qulubihim, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan tutup hati-hati mereka. Jadi orang yang malas menghadiri salat Jumat, bermalas-malasan dia atau enggan tidak mau menghadiri salat Jumat, maka Allah kunci atau tutup hatinya. Kalau sudah Allah tutup hatinya tersebut, maka dalil sebesar apapun, seterang apapun di hadapannya akan mental, karena sudah ditutup Allah Subhanahu wa taala hatinya. Dan ini merupakan ancaman yang sangat berat. Musibah yang sangat berat adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala sudah mengunci mati hati seorang hambanya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Karena hati itu ada yang hidup, ada yang sakit, ada yang sudah mati. Dan hati yang mati adalah hati yang sudah dikunci Allah Subhanahu wa taala, yang sudah ditutup, ibarat mangkuk ditutup seperti itu. Akankah bisa kita isi lagi? Tidak bisa, karena dia sudah tertutup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak akan mempan lagi bagi mereka. Karena apa? Rana ala qulubihim, hati mereka itu telah mengeras, telah tertutup, terkunci. Bima kanu yaksibun, karena apa yang telah mereka lakukan dari kemaksiatan. Setiap kemaksiatan itu ada athar atau pengaruhnya pada jiwa kita, pada harta kita, pada anak istri kita, pada kendaraan yang kita miliki. Jadi jangan pernah menganggap remeh sebuah dosa, karena dosa itu memiliki efek, memiliki pengaruh. Kata Nabi SAW, idza adnaba abdun nukita fi qalbihi nuktatus sauda. Apabila ada seorang hamba yang dia berbuat kemaksiatan, maka akan diberikan titik hitam pada hatinya. Satu kemaksiatan, satu titik hitam. Dua kemaksiatan, dua titik hitam. Terus dia berbuat kemaksiatan, maka penuhlah hatinya dengan noda-noda hitam tersebut. Kalau dia tidak segera mencucinya dengan taubat, membersihkannya dengan taubat dan beristighfar, maka hati tersebut akan terus gelap dan mengerak, gitu ya, menjadi kerak, sehingga susah untuk dibersihkannya. Tatkala hati sudah terbalut dengan kotoran-kotoran seperti ini, tidak ada lagi cahayanya, mati sudah hati tersebut. Burhan yang sangat jelas di hadapannya tidak akan mempan lagi.
Kita bacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang beriman idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Dibacakan ayat-ayat Allah akan bertambah keimanan mereka. Apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ini hati yang hidup. Disebutkan nama Allah bergetar, tapi hati yang mati, yang tertutup dengan kegelapan tadi, tidak mempan lagi. Dibacakan ayat-ayat berlalu seperti itu saja, nggak terasa, tidak ngefek. Karena apa? Dosa tadi, saking banyaknya dosa yang telah dia perbuat. Itu baru pengaruh untuk dirinya, belum lagi nanti pengaruh kepada harta bendanya, anak istrinya. Bisa jadi pembangkangan istri dan anak kepada kita karena dosa kita. Bisa jadi kendaraan atau harta kita binasa ataupun rusak karena dosa yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasakan atau meremehkan sebuah dosa. Kita lanjutkan lagi. Dari sahabat Abdullah, bahwasanya Nabi SAW pun mengatakan, "Tsumma la yakununna minal ghafilin." Tatkala Allah telah tutup hati mereka tersebut, dan mereka sungguh termasuk orang-orang yang lalai. Ghafilin di sini yaitu termasuk orang-orang yang lalai. Dikategorikan oleh Nabi SAW termasuk orang-orang yang lalai tatkala mereka meninggalkan salat Jumat. Dan Nabi SAW pun mengatakan, qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jumu'ah. Beliau berkata kepada orang-orang yang meninggalkan salat Jumat, laqad hammamtu an amura rajulan yusalli bin nas thumma uharriku ala rijalin yatakhallafuna 'anil jum'ati buyutahum. Sungguh aku ingin sekali memerintahkan seseorang untuk mengimami salat Jumat, kemudian aku akan bakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri salat Jumat. Aku akan bakar rumah mereka karena mereka tidak menghadiri salat Jumat. Dan beliau pun mengatakan, hadis ini hasan, derajatnya hasan sahih, dari Abi Ja'di Ad-Damri, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man taraka thalatha jum'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbihi. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali Jum'ah berturut-turut ataupun tidak, di sini bentuknya umum, barang siapa meninggalkan salat Jum'ah 3 kali tahawunan, dengan sengaja karena malas, maka apa kata Nabi SAW, taba'allahu ala qalbihi, maka Allah telah mengecapkan pada hatinya. Taba' di situ Allah tutup, Allah cap sudah. Ini hati yang buruk. Dan beliau pun mengatakan, man taraka thalatha jumu'atin min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jum'ah tanpa ada uzur, maka dia dicatat termasuk orang-orang yang munafik. Dan ini merupakan hadis yang menerangkan kepada kita tentang ancaman orang-orang yang meninggalkan Jum'ah dengan sengaja ataupun bermalas-malasan. Lalu kapan dilaksanakan waktu Jum'ah ini? Kapan kita melaksanakan salat Jum'ah? Waktuha waktu zuhri. Waktu pelaksanaan salat Jumat adalah waktu zuhur. Waktu masuknya zuhur, salat zuhur. Wa tajuzu qablahu, dan boleh pula kita mengadakan atau menyelenggarakan salat Jumat sebelum masuk waktu zuhur. Boleh karena ada hadis kekhususan dalam hal tersebut, yang mana hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ata hina tamilu syamsu. Dari sahabat Anas bin Malik, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melaksanakan salat Jumat tatkala matahari baru mulai tergelincir, menunjukkan beliau melaksanakan salat Jumat sebelum masuk zuhur. Karena di awal waktu zuhur tatkala matahari itu
tergelincir. Dan di sini Nabi SAW telah melaksanakan solat Jumat tatkala matahari mulai tergelincir. Begitu pula hadis Jabir bin Abdullah tatkala beliau ditanya kapan Nabi SAW melakukan atau menyelenggarakan solat Jumat, maka sahabat Jabir mengatakan kana yusalli thumma nadhhabu ila jimalina fanarihuha hina tazulu syamsu. Sesungguhnya Nabi SAW solat Jumat, setelah solat Jumat kami pun pergi ke tempat onta-onta kami istirahatkan onta tersebut, dan ketika itu matahari baru mulai tergelincir. Maka dua hadis ini ya ikhwatu fillah menunjukkan boleh kita sesekali mengedepankan Jumat, dalam artian bisa dilaksanakan Jumat tersebut sebelum masuk zuhur ataupun pas di waktu zuhur tadi, berdasarkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah dan begitu pula dari sahabat Anas bin Malik, di mana Nabi SAW pun pernah melakukan demikian. Jadi mungkin jam 11 sudah dimulai sholat Jumat, tidak masalah, karena ada hadis yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau kita ditakutkan fitnah yang lebih besar, ditakutkan kalau kita mengadakan demikian masyarakat belum siap begitu ya, maka yang terbaik ya kita lakukan tepat pada waktu zuhur, karena hukum ini adalah sunnah saja, menunjukkan kebolehan, boleh sebelum zuhur ataupun pas di waktu zuhur. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian berkenaan tentang khutbah, dalam pelaksanaan salat Jumat disyariatkan untuk berkhutbah. Imam ataupun khatibnya hendaknya dia berkhutbah dengan diselangi duduk. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau menceritakan kana Rasulullah SAW yakhtubu yaumal jum'ati qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu qala kama yaf'aluna al-yawm. Sahabat Abdullah bin Umar mengatakan dahulu Nabi SAW beliau berkhutbah di hari Jumat dalam keadaan berdiri. Jadi khutbahnya berdiri, dan kita sudah mengetahui sesama karena khutbah itu yang berdiri, tidak duduk, tidak sambil duduk. Beliau berdiri, kemudian barulah duduk, kemudian beliau berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Sampai-sampai Abdullah bin Umar pun mengatakan sebagaimana yang dilakukan umat Islam atau kalian pada hari ini, seperti itulah khutbahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdiri menyampaikan khutbah tersebut dan diselangi dengan duduk istirahat sebentar untuk memisahkan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Wahia wajibatun, dan hukum khutbah ini adalah wajib. Hukum khutbah di sini adalah wajib, dan mendengar khutbah pun wajib. Limuadzabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha, karena Nabi SAW senantiasa melakukan khutbah di setiap beliau menghadiri atau melaksanakan sholat Jumat, dan tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Dan Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahkan di mazhab Syafi'i menganggap bahwasanya dua khutbah tersebut menggantikan dengan dua salat zuhur, dua rakaat salat zuhur, karena sama-sama hukumnya wajib. Salat zuhur 4 rakaat, 2 rakaat yang pertama wajib, 2 rakaat yang terakhir pun wajib. Begitu pula khutbah hari Jumat yang terdiri dari 2 khutbah yang hukumnya wajib, begitu pula melaksanakan sholat Jumat itu sendiri 2 rakaat hukumnya wajib, sehingga mereka mengatakan bahwasannya 2 khutbah tersebut menggantikan 2 rakaat dari sholat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berkhutbah? Tentu ada aturannya ataupun tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan tentang khutbah di sini.
Kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, suatu hari Nabi SAW pernah mengatakan, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi fa'atilu salata waqsuru khutbata wa inna minal bayani la sihra atau sihra. Kata Nabi SAW, sesungguhnya panjang solat seseorang dan pendeknya khutbahnya merupakan tanda kefakihan orang tersebut. Panjangnya solatnya dan pendeknya khutbahnya ini merupakan tanda fakihnya orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, fa'atilus salata, oleh karena itu panjangkanlah solat kalian, waqsurul khutbata, dan pendekkan khutbah tersebut. Wa inna minal bayani la sihra, karena sungguhnya bayan, penjelasan ataupun kalam itu seperti sihir. Karena ucapan-ucapan ini ibarat sihir yang menangkap ataupun mengambil perhatian orang-orang. Dan memang ada di antara kalam-kalam manusia ataupun ucapan-ucapan manusia yang seakan-akan dia adalah sihir, menarik, memikat. Seperti kalau bahasa kitanya, dia diberikan hikmah gitu ya, sehingga setiap dia berkata ataupun mengatakan sesuatu, orang yang mendengar itu terpikat, menyukai dan mengiyakan apa yang dia bicarakan. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara ucapan-ucapan itu ada sihirnya. Maka di antara tuntunan Nabi SAW tatkala khutbah, yaitu memperpendek khutbah, enggak panjang-panjang. Kita pun kalau ingin melihat khutbahnya Nabi SAW, di situ ada ulama yang mengumpulkan khutbahnya Nabi SAW, pendek sekali. Kadang-kadang enggak nyampe 1 lembar, setengah saja. 1 hadis, 2 hadis Nabi SAW sampaikan, sudah beliau duduk pada khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua 1 hadis, kemudian beliau doa. Cukup seperti itu saja. Begitu pula tatkala Nabi SAW apabila beliau berkhutbah, tegas suaranya, lantang suaranya. Ini merupakan etika ataupun adab dalam berkhutbah. Jadi lantang suara tersebut. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa 'ala sautuhu washtadda ghadabuhu ka'annahu mundhiru jayshin yaqulu sabbahakum wa masakum. Apa kata sahabat Jabir bin Abdullah? Nabi SAW itu apabila beliau berkhutbah naik mimbar, kalau beliau berkhutbah ihmarrat aynah, matanya memerah, serius dan tegas di sana, matanya memerah. Wa 'ala sautuhu, suaranya pun naik, meningkat. Washtadda ghadabuhu, serius. Di sini artinya secara letterlek memuncak kemarahannya. Maksudnya apa? Benar-benar tegas. Ka'annahu mundhirul jaysh, seakan-akan beliau adalah panglima perang. Antum lihat panglima perang kalau memperingati pasukannya itu enggak ada wahai pasukanku, enggak ada seperti itu. Harus tegas, karena ini adalah suatu keadaan yang kita dituntut untuk memperlihatkan atau menampakkan kejantanan kita, kekuatan kita. Sehingga panglima perang harus tegas di sini. Sampai-sampai sahabat Jabir ini menggambarkan seakan-akan Nabi itu panglima perang yang sedang memberikan mandat ataupun arahan kepada para pasukannya. Ka'annahu mundhiru jaysh, seakan-akan beliau adalah panglima perang pasukan. Dan mengatakan sabbahakum wa masakum, hati-hati persiapkan diri kalian di pagi hari dan di sore hari, seakan-akan seperti itu kata sahabat Jabir bin Abdullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'ihi sababa fi khutbatihi 'inda dzikrillah ta'ala wa du'aihi wa lam yakun yarfa'u yadayhi illa idza istasqa. Dan beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Beliau berkhutbah
sambil mengisyaratkan jari telunjuknya tatkala beliau zikir kepada Allah, menyebut nama Allah, membaca doa, dan tidak walam yakun, dan tidak pernah beliau mengangkat kedua tangannya kecuali tatkala istisqa. Apa itu istisqa? Salat minta hujan. Di sana memang beliau mengangkatkan kedua tangannya sampai sangat tinggi. Dikatakan oleh para sahabat terlihat bayadu ibti, putihnya ketiak beliau. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat tadi, beliau menjadikan punggung tangan ini ke atas langit dan bawahnya telapak ini ke bumi. Sampai-sampai menghadap seperti ini. Saking tingginya beliau berdoa tatkala istisqa. Namun di luar istisqa beliau berdoa dengan telunjuknya. Dan ini merupakan sunnah Nabi SAW. Tuntunan Nabi SAW dalam berdoa ataupun bersalawat tatkala berkhutbah adalah dengan mengangkat jari telunjuk. Kita perhatikan lagi hadis Husain ibn Abdurrahman. Beliau mengatakan ra'a Umarah ibnu Ru'aibah Bisra bin Marwan ala minbar rafi'an yadayhi faqala qabbaha Allahu hataini yadayn laqad ra'aitu Rasulullah SAW ma yazidu ala an yaqula biyadihi hakadha wa asyara bi isbi'ahi al-musabbihah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi serta Imam An-Nasa'i. Hadis ini sahih. Apa kata Husain ibn Abdurrahman? Suatu hari Umarah ibn Ru'aibah melihat Bishr ibn Marwan. Umarah ibn Ru'aibah melihat Bishr bin Marwan sedang berkhutbah di atas mimbar. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya tatkala berdoa. Apa kata Umarah? Qabbahallahu hataini yadayn. Semoga Allah memburukkan kedua tangan ini. Karena apa? Laqad ra'aitu Rasulullah SAW. Sungguh aku telah melihat Rasulullah SAW berkhutbah, tidaklah beliau mengangkat kedua tangannya, melainkan beliau hanya mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Hakazah kata beliau, seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai dan Tirmidzi. Sudah masuk waktu salat? Taib. Belum? Sudah? InsyaAllah akan kita lanjutkan lagi setelah kita salat Isya berjamaah. Wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Kita lanjutkan kajian kita sebagaimana tadi sudah kita katakan bahwasanya Nabi SAW di antara tuntunan beliau dalam berkhutbah yaitu beliau mengisyaratkan jari telunjuknya tatkala beliau berdoa ataupun berzikir atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengangkat kedua tangan. Bahkan adalah sebuah hadis ini sahih dari Imam Muslim, akan tercelahnya mengangkat kedua tangan dikala berkhutbah, karena Nabi SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya kecuali tatkala beliau berdoa untuk salat istisqa, untuk meminta hujan. Karena disebutkan dalam riwayat tatkala Nabi SAW berkhutbah, kemudian ada seorang yang mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'atis subul fad'u Allah yughithna. Seorang laki-laki itu mengatakan, wahai Rasulullah, telah binasalah harta-harta kami, telah putus jalan-jalan. Karena apa? Karena kering kerontang, tidak turun hujan. Tidak ada lagi usaha yang kami dapat lakukan karena paceklik yang panjang ini, kemarau yang sangat panjang. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonlah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya. Farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi thumma qala
Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Maka Nabi SAW pun mengangkat kedua tangannya di tengah khutbah tersebut. Kemudian beliau seraya mengatakan atau berdoa, ya Allah turunkan kepada kami hujan, ya Allah turunkan kepada kami hujan. Tidak lama menjelang doa Nabi SAW tersebut, maka datanglah awan yang gelap yang membawa air dan menurunkan hujan. Tidak berhenti-henti sampai Jumat berikutnya. Berdiri lagi orang tadi, ya Rasulullah, halakatil amwal, binasa binatang-binatang kami. Tidak bisa lagi kami keluar. Karena apa? Hujan, banjir di mana-mana. Maka Nabi SAW pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, singkirkan hujan tersebut di sekitar kami saja, jangan di atas kami. Ya Allah, turunkan hujan tersebut di lembah-lembah, di padang pasir, bukan di atas kami. Akhirnya mulailah awan yang tadinya saling berdempetan, berpencar begitu ya, dan redahlah hujan tersebut. Maka dalil-dalil yang ada di sini menunjukkan bahwa Nabi SAW di dalam khutbahnya beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya setiap berdoa ataupun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada khutbah yang kedua. Dan tidak dinukil dari beliau mengangkat kedua tangannya tatkala berdoa di tengah khutbah kecuali dalam keadaan doa istisqa tadi. Lalu apa yang beliau baca di dalam khutbahnya? Dikatakan di sini, kana Rasulullah SAW yastaftihu khutabahu wa mawa'idhahu wa durusahu bihadhihi al-khutbati allati urifat bismi khutbatil hajah. Bahwasanya Nabi SAW senantiasa membuka khutbahnya ataupun membuka nasihatnya ataupun membuka taklimnya ataupun pelajarannya dengan khutbah yang ma'ruf dikenal dengan nama khutbah hajah. Apa khutbah Nabi SAW ini? Yaitu khutbah yang sering kita dengar di setiap kali kita hendak memulai kajian kita. Karena khutbah inilah yang senantiasa Nabi SAW bacakan di setiap beliau hendak berkhutbah Jumat, khutbah nikah, gitu ya, atau memberikan pembelajaran kepada para sahabatnya dan lain-lainnya. Adapun nasnya dicantumkan di sini, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yang sudah antum kenal. Mungkin kita terjemahkan saja. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami meminta pertolongan kepada Allah. Wa nastaghfiruhu, dan kami meminta ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Wa sayyiati a'malina, dan keburukan perbuatan kami. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Jalla wa Ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali hanya Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari Adam istrinya, pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, yang darinya lahirlah
laki-laki ataupun perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, maka bertakwalah kepada Allah yang senantiasa kalian minta kepadanya rahmat ataupun rahmat. Innallaha kana 'alaikum raqibah, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amalan kalian dan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah meraih kemenangan yang sangat besar. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa inna asdaqal hadits kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan di setiap yang diada-adakan adalah perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan di setiap kebid'ahan adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan di setiap kesesatan berada di dalam neraka. Kemudian muallif kitab ini mengatakan, wa man ta'ammala khutaban nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khutab ashabihi wajadahu kafilatan bi bayanil huda wat tauhid wa dhikri sifati rabbi jalla wa ala wa usulil imani kulliyati wa da'wati ila Allah wa dhikri alaihi ta'ala allati tuhabbibuhu ila khalqihi wa ayyamihi allati tukhawwifuhu min ba'sihi wal amri bi dhikrihi wa shukrihi alladhi yuhabbibuhum ilayhi wa yadhkuruna min 'azmatillahi wa sifatihi wa asma'ihi ma yuhabbibuhu ila khalqihi. Barang siapa yang memperhatikan khutbah Nabi SAW ini dan khutbah-khutbah para sahabatnya, yang mana sahabatnya pun membuka khutbah sebagaimana khutbah Nabi SAW, maka dia akan menjumpai kafilatan, kecukupan dalam penjelasan petunjuk dan tauhid dalam agama ini. Kalaulah kita mau mengkaji ataupun memperhatikan khutbah Nabi SAW ini, maka di dalamnya ada kecukupan dalam penjelasan petunjuk yang benar dan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada zikir, penyebutan sifat-sifat Allah Jalla wa ala. Di dalamnya ada usul iman. Di dalamnya ada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada penyebutan nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada makhluknya. Di dalamnya pula ada ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu wa taala ancam makhluknya. Di dalamnya wal amri bidzikri, dan di dalamnya ada perintah untuk senantiasa berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan keagungan Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, ma yuhabbibuhu ila khalqihi, yang Allah Subhanahu wa taala cintai jikalau hambanya melakukannya. Wa ya'muruna min ta'ati wa syukrihi wa dzikrihi ma yuhabbibuhum ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk taat, bersyukur, dan senantiasa berzikir apa yang Allah cintai agar makhluk melakukannya. Wa yansarifu sami'una wa qad ahabbu wa ahabbahum, wa yansarifu sami'una wa qad ahabbuhu wa ahabbahum, wa kana sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yakhtuba bil Qur'ani wa suratil Qaf, yang mana dianjurkan bagi kita pula untuk berkhutbah atau membuka suatu kajian ataupun khutbah-khutbah dengan khutbah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan Nabi SAW terkadang beliau berkhutbah hanya dengan membacakan surat Qaf, hanya membacakan surat Qaf saja. Qalat Ummu Hisham bintu Harithah ibni Nu'man, berkata Ummu Hisham bintu Harithah, ma hafidtu Qaf illa min fi Rasulillah sallam mimma yakhtubu biha ala mimbar. Apa kata Ummu Hisham? Sesungguhnya tidaklah aku menghafal surat Qaf
Qaf wal Qur'anil Majid, melainkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bacakan di setiap kali beliau berkhutbah hari Jumat. Karena seringnya Nabi SAW mengulang-ulang ini. Beliau hanya membacakan surat Qaf di dalam khutbah Jumatnya. Dengan penjelasannya sedikit, selesai itu sudah. Sehingga Ummu Hisham ini hafal surat Qaf tersebut karena Nabi SAW sering mengulanginya. Maka ya ikhwatu fillah, di dalam khutbah hajah Nabi SAW ini terdapat usul iman, usuluddin. Di dalamnya terdapat petunjuk mana yang harus kita tempuh dari petunjuk tersebut, di mana Nabi SAW mengatakan fa inna asdaqal hadits kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah kalamullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Ini merupakan manhaj, merupakan petunjuk, dan di sana pun ada manhaj pula, kewajiban kita untuk mengikuti Allah dan Rasulnya dan menjauhi perkara-perkara yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Di dalamnya juga terdapat tauhid, di mana kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita hendaknya memuji, berlindung, meminta pertolongan hanya kepada Allah dan meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari keburukan dan kejelekan amal-amal kita. Ini yang poin keberapa ini? Di antara sunnah Nabi SAW atau tuntunan Nabi SAW dalam berkhutbah, beliau membuka khutbahnya dengan khutbah hajah ini. Kemudian di antara tuntunan Nabi SAW pula tatkala berkhutbah, yaitu wujubul insat wa hurmatul kalami athna'il khutbah, wajibnya mendengar khutbah dan haram hukumnya berbicara di tengah-tengah khutbah. Tidak boleh berbicara, makmumnya tidak boleh berbicara apabila imam sudah naik ke mimbar. Sebagaimana dalam hadis yang sering antum dengar kalau antum salat di masjid-masjid kampung gitu ya. Mereka mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhutub faqad lagaut. Apabila engkau berkata kepada temanmu di hari Jumat, diamlah engkau, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka sungguh dia telah lagaut, berbuat sia-sia. Jadi jangankan berbicara, menegur teman yang sedang berbicara, diamlah engkau, ini pun dikategorikan oleh Nabi SAW lagaut. Lagaut itu apa? Lagwun itu berbuat sia-sia. Kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain, wa man lagha fala jum'ata lahu, barang siapa yang berbuat sia-sia maka tidak ada Jumat baginya. Jadi diam. Memang diperintahkan bagi kita yang tidak berkhutbah, yaitu jamaah yang hadir pada salat Jumat tersebut, tatkala imam sudah naik mimbar, diam sudah. Mendengarkan khutbah dengan seksama, tidak main-main ataupun main karpet ataupun main batu-batu kerikil. Ini termasuk lagaut ataupun lagwun, berbuat sia-sia. Dan orang yang melakukan perbuatan sia-sia ini tidak dapat pahala Jum'ah. Kapan kita mendapatkan salat Jumat? Salatul Jum'ati raq'atan fil jamaah. Salat Jumat itu dilakukan 2 rakaat secara berjamaah. Faman takhallafa an jama'atin mimman la tajibu alaihi al-jum'ata aw kana ma'dzuran shalla zuhra 4 rakaat. Barang siapa yang memiliki uzur ataupun orang-orang yang tidak wajib salat Jumat, maka mereka tetap melakukan salat zuhur. Salat Jumat itu 2 rakaat secara berjamaah. Namun barang siapa yang tidak termasuk kategori orang-orang yang wajib menghadiri salat Jumat atau dia memiliki udzur syar'i, maka dia melaksanakan salat zuhur 4 rakaat. Wa man adraka rak'atan ma'al imami faqad adrakal jum'ah. Barang siapa yang telah mendapatkan 1 rakaat, barang siapa mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka dia telah mendapatkan salat Jum'ah. Karena Nabi SAW mengatakan man adraka rak'atan minas salatil jum'ati faqad adrakas salat. Barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari salat Jumat, maka dia telah mendapati atau dihukumi telah mendapati salat
Jum'ah. Maksudnya bagaimana? Antum qadarullah bangun kesiangan misal, lupa bahwa ini hari Jumat karena kelelahan kerja, mungkin lupa sekali bangun, kenapa sepi begitu ya, kok azan, kok tadi sudah azan tapi belum iqamah. Akhirnya dia berangkat mau ke masjid, ngelihat kok banyak orang-orang kaum muslimin berangkat, ini sholat apa nih, belum ngeh dia karena bangun tidur. Ini sholat apa? Tumben ramai banget orang sholat zuhur hari ini. Nggak sadar dia. Pas dia lihat, ternyata di masjid tempat kampungnya sedang ceramah. Ceramah apa ini? Nggak ada hari perayaan. Barulah dia ingat bahwasanya hari Jumat. Akhirnya dia mandi, siap-siap mandi, membersihkan diri, kemudian pergi ke masjid. Ternyata imam sudah turun dari mimbar dan sudah mulai sholatnya. Masuk dia ke masjid, imam sudah berdiri dari rakaat pertama setelah membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian imam baca pada rakaat kedua Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah misalnya. Dia datang di sana. Maka tatkala dia menjumpai satu rakaat bersama imam ini, salat Jumat tersebut, maka dia telah mendapatkan atau dianggap telah mendapatkan hukum salat Jumat. Tinggal dia menyempurnakan satu rakaat lagi. Satu rakaat lagi. Dan dengan dalil ini pula menunjukkan orang yang terlambat hanya mendapatkan tasyahud akhir imam. Dia mendapatkan tasyahud akhir imam, dia datang masuk ke masjid, imam sedang tasyahud, kemudian dia ikut, baru dia baca at-tahiyatu lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian imam mengatakan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka kalau dia mukim, dia sempurnakan sholatnya 4 rakaat, sudah luput bagi dia Jum'ah. Dia nggak mendapatkan Jum'at kalau itu. Kalau dia nggak mendapatkan Jumat, berarti dia kembali kepada hukum asal, melakukan sholat zuhur. Seperti itu. Jelas ya? Permasalahan sholat qobliyah Jum'ah ataupun ba'diyah. Adakah sholat qobliyah Jum'ah? Anda perhatikan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumal jum'ati summa atal jum'ata fasallama qudira lahu thumma ansata ba'da yafrughu min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa fadlu 3 ayyam. Hadis yang sudah kita baca tadi, barang siapa yang mandi di rumahnya, mandi Jumat, kemudian dia datang ke masjid dan dia salat semampu dia, inilah yang dikatakan solat sebelum Jumat, tapi tidak dikategorikan qobliyah ataupun rawatib, karena Jumat itu tidak ada rawatib qobliyahnya, tidak ada rawatib qobliyahnya. Namun di dalam hadis ini disebutkan dia datang ke masjid ketika itu belum azan, maka tatkala belum azan tersebut dia sholat. Berapa rakaat semampu dia? 2, 2, 2. Aplikasinya seperti itu, prakteknya seperti itu. 2 selesai, berdiri lagi dia, 2 selesai, berdiri lagi, semampu dia, terserah. Dan ini ditetapkan oleh Nabi SAW sampai imam naik ke mimbar. Apabila imam naik ke mimbar, maka muazin pun mengumandangkan azannya, maka kewajiban kita yang utama adalah mendengar khutbah. Faman jaa qabla al-jum'ati falyusalli ma syaa min ghairi hasrin. Barang siapa yang datang sebelum salat Jumat didirikan, maka salatlah berapapun dia kehendaki, hatta yakhruju imamuhu, sampai imamnya keluar dan naik ke atas mimbar. Amma ma yu'rafu al-yawma bi sunnatil jum'ati qabliyah famimma la asla lahu. Adapun apa yang dikenal pada hari ini dengan sunnah Jumat qabliyah, maka tidak ada asalnya.
fa inna minal ma'lumi anna Nabiy SAW kana idza faragha Bilal minal adhan akhadha fil khutbati, karena yang ma'ruf yang telah diberlakukan di zaman Nabi SAW, apabila Bilal telah selesai dari azan maka beliau pun segera memulai khutbahnya. Walam yakum ahadun yarka'u rak'ataini battah, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang melakukan salat ketika itu. Walam yakun illa adhanun wahidun famata kanu yusalluna sunnah, dan tidak ada di zaman Nabi SAW kecuali hanya satu azan saja. Kalau hanya satu azan, kapan mereka dapat melakukan salat sunnah qabliyah tersebut? Wa amma ba'daha, adapun salat setelah salat sunnah setelah salat Jumat, fa in syaa shalla arba'an aw itsnaini, barang siapa yang ingin melakukannya maka dia bisa melakukan 4 rakaat atau 2 rakaat. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis dijelaskan, Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai dari salat Jumat maka salatlah setelahnya 4 rakaat. Dan dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, anna Nabiy SAW kana la yusalli ba'dal jum'ati hatta yansarifa fayusalli rak'ataini fil baitihi, bahwasanya Nabi SAW tidaklah salat setelah Jumat sampai beliau pulang terlebih dahulu ke rumahnya dan beliau melaksanakan salat 2 rakaat di rumahnya. Di sini muallif lebih condong kepada untuk memilih. Kita bisa melakukan 4 rakaat yang aplikasinya pun 2-2, ataupun hanya dicukupkan 2 rakaat saja. Boleh. Ada juga yang sebagian ulama yang menetapkan batasan, alias seperti ini, kalau kalian mau sholat ba'diyah Jum'ah di masjid maka 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat, karena Nabi SAW melakukannya seperti itu. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun adab-adab Jumat mungkin akan kita lanjutkan perjumpaan berikutnya. Cukup panjang nih adab-adab Jumat. Nah, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan?